Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang ke-17 bulan Juni tahun 2020 untuk kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami di hari yang ke-17 bulan Juni tahun 2020, dan pagi hari ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kami, Tuhan tolong kami semua, tolong hamba-Mu, umat-Mu, jemaat bahkan semua yang ikut bersama-sama pada hari ini. Berkati kami semua supaya kami lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal firman-Mu, mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan khususnya juga Tuhan pada bagian dari kita Ayub yang akan kami pelajari saat pagi hari. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini 17 Juni tahun 2020, maka kita sudah sampai kepada kitab Ayub pasal yang ke-22 sampai yang ke-24. Nah, kalau kita lihat kitab pasal yang ke-22 sampai 24 ini merupakan terus rangkaian dialog percakapan antara Ayub dan teman-temannya. Dan saudaraku, di pasal yang ke-22 ini, Ayub yang pasal 22, itu adalah perkataan Elifas yang ketiga, ya, yang ketiga yang mengutarakan pendapatnya terhadap situasi apa yang dialami oleh, dan 23, 24 itu adalah jawaban Ayub, dan berikutnya itu Bildad dan seterusnya. Nah, saudaraku, kita akan melihat pagi hari ini, kita akan lihat kalau kita lihat pada perkataan Elifas pasal yang ke-22 ini, dan kalau kita bandingkan waktu pertama kali dia berbicara, yaitu di pasal yang keempat, maka saudaraku kita perhatikan ada semua pengakuan dari Elifas di situ. Saya akan bacakan lagi bagi kita di pasal yang keempat, ya. Pasal yang keempat itu ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Ayat 5. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Saudaraku, dia mengutarakan sebuah pendapatnya tentang Ayub, maka di situ dia mengatakan bahwa sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Ya, jadi mengakui bahwa Ayub itu mengajar banyak orang. Terus tangan yang lemah telah kuatkan. Ya, ada orang-orang yang lemah tangannya, yang tidak bisa bekerja dengan baik, tapi dia bisa menguatkan mereka. Ya, tangan yang lemah itu dikuatkan supaya mereka bisa memperoleh, ya, setidaknya menghasilkan sesuatu dengan tangannya gitu. Ya, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Ya, jadi dia memberikan semangat orang yang dalam keterpurukan, tapi melalui dia, maka dia bisa membangkitkan melalui perkataan-perkataan dia. Dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Nah, itu adalah sebuah pengakuan di awal-awal. Nah, tapi ketika kita masuk kepada pasal yang ke-22 ini, saudaraku, kita akan perhatikan dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, saudaraku, maka di situ ada sebuah, boleh dikatakan ini adalah apa yang dikatakan, mau mengatakan bahwa Ayub itu melakukan kejahatan yang besar, dan kesalahanmu tidak berkesudahan, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau romukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Nah, aku di sini kenapa bisa demikian? Saudara, karena kalau kita lihat di pasal yang ke-15 itu, perkataan yang kedua, akibat daripada nasihat yang tidak diterima oleh Ayub, maka Elifas itu menjadi marah. Ya, jadi apa pelontaran-pelontarannya akan pendapatnya bahwa Ayub tadinya tuh dalam posisimu yang begini, tadi itu engkau mengajar banyak orang, ya, lemah,
kuatkan. Tapi begitu dia mengutarakan, kenapa engkau mengalami ini? Oleh karena mengutarakan pendapatnya, menyampaikan, maka ketika pendapat tersebut tidak diterima oleh Ayub, maka saudaraku Elifas menjadi marah, ya, menjadi marah, lalu sekarang mencaci maki Ayub, ya, dan tidak mengakui bahwa ada perbuatan baik yang dilakukannya, ya. Nah, saudaraku lalu menuduh Ayub berbuat seperti yang tadi kita baca itu. Nah, saudaraku kalau kita perhatikan, saudaraku di sini bahwa Ayub ini adalah seorang yang dikatakan firman Tuhan yang sudah kita lihat bahwa dia adalah seorang yang saleh, jujur, benar, dan takut akan Allah, dan orang yang diberkati Tuhan, orang yang terkaya di sebelah timur. Nah, harusnya saudaraku yang terkasih bahwa Elifas dan teman-temannya itu harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ayub dalam masa-masa tersebut. Ia memiliki budak dalam jumlah yang cukup banyak, mempekerjakan banyak orang. Nah, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tapi saudaraku, ketika teman-teman ini datang dan akhirnya dalam pembicaraan dan Ayub tidak menerima apa yang menjadi nasihatnya, maka sekarang mereka menjadi marah, kesal, bahkan mencaci maki terhadap Ayub. Nah, saudaraku, katakan bahwa harusnya sebagai sahabatnya yang sudah mengenalnya bisa melihat perjalanan hidup Ayub sebagai orang yang saleh, benar, jujur, dan menjauhi kejahatannya. Dalam kekayaannya, ia tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh Elifas dan teman-teman. Harusnya mereka melihat perjalanan hidupnya, gitu, ya. Dan dari perjalanan hidup yang dilewati, yang dilakukan oleh Ayub selama masa itu, bahwa ketika dia menjadi seorang yang kaya, yang diberkati oleh Tuhan, dan dalam posisi tersebut, saudaraku yang terkasih, bahwa ia tetap hidup dengan saleh, dengan jujur, ya, dengan benar, dan menjauhi kejahatan, tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Nah, saudaraku, jadi harus memberi penilaian, sekali lagi saya katakan, penilaian secara objektif, ya, bukan datang dengan menuduh, dengan mencaci maki, lalu memberikan perkataan-perkataan yang tidak benar. Bahkan ketika nasihatnya tidak diterima, mereka menjadi marah, ya, karena tidak diterima. Harusnya dengan rendah hati katakan bahwa menerima dengan rendah hati, bahwa sekalipun itu tidak diterima, ya, saudara itu harus tetap dengan rendah hati. Nah, tapi di sini kita tidak melihat ada kerendahan hati yang dilakukan oleh Elifas dan teman-temannya ini. Justru mereka memojokkan Ayub. Dan saudara itu yang saya katakan pada waktu yang kemarin, bahwa sebaik mengatakan bahwa coba kalian pada posisiku, pada tempatku, ya, lalu kamu mengalami betapa beratnya penderitaan yang saya alami pada hari ini, ya, bahwa anak-anak semuanya pada mati, ya, harta juga semuanya habis. Dan sekarang saya ditimpa oleh penyakit bisul-bisul ini, dan sudah berapa bulan lamanya, ya, dalam begitu tekanan begitu hebat. Tapi sekarang kalian datang bukan menjadi penghibur, tetapi justru sebaliknya, ya, justru saya menuduh bahwa saya melakukan kejahatan, bahwa saya berbuat curang dan seterusnya. Bahkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan, ya? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, ya. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau rumukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Nah, jadi mereka, Elifas mulai menuduh, ya, Ayub melakukan hal yang sedemikian keji ini, sehingga itulah sebabnya engkau ditimpa kemalangan pada hari ini. Itulah sebabnya engkau yang tadinya menjadi orang yang terkuat, menjadi terhormat, sekarang tidak lagi, oleh karena apa yang kau lakukan itu. Saat engkau menjadi orang yang terkuat di sana, saudaraku, yang memiliki tanah, yang disegani, tetapi pada masa itu justru engkau melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Tapi kalau kita lihat pengakuan Tuhan sendiri tidak demikian, ya. Pengakuan Tuhan bahwa dia adalah orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, saudaraku, terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan lihat terus, sekarang kita akan lihat di pasal yang ke-23, ya. Pasal yang ke-23, saudaraku, kita akan perhatikan di dalam ayat 1 sampai yang ke-5, saudaraku, kita akan perhatikan situ, akan bacakan.
Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. 3. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayat 4. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayat 5. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Saudaraku, maka ada pembelaan lagi dari Ayub. Saudaraku, dari kata ini saudaraku yang terkasih, bahwa Ayub ini sesungguhnya ingin menyampaikan perkaranya, ingin berbicara ya dengan Tuhan. Kalau dikatakan bahwa sekiranya aku dapat di situ dikatakan bahwa aku boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya. Jadi sekiranya aku bisa menjumpai dia di mana dia berada, maka akan kusampaikan, ini loh keadaan saya. Inilah yang sesungguhnya saya, bahwa saya sesungguhnya tuh hidup benar. Tapi ini teman-teman ini terus menuduh saya, terus mengatakan hal-hal yang jahat tentang saya. Bahwa tidak, oleh karena kejahatan mula, aku ingin berjumpa dengan dia, naik ke tempat dia bersemayam, lalu berbicara. Tapi saudaraku yang terkasih, bahwa sampai kepada perbincangan Ayub dengan teman sudah sedemikian, bahwa Tuhan terus berdiam diri. Ya, Tuhan belum menjawab Ayub. Ya, maka kita lihat jawaban itu akan tepat pada waktunya. Tunggu waktu yang tepat untuk menjawab semua pertanyaan dan keluh kesah Ayub. Nah, saudara, kita sampaikan, katakan bahwa di dalam kita menghadapi setiap pergumulan yang ada, beban yang ada, terkadang saudara-saudaraku kita pun ingin banyak bertanya, Tuhan, mengapa saya harus mengalami ini? Mengapa saya diizinkan untuk melewati ini? Dan juga ada perkataan-perkataan yang begitu menyakitkan saya dengar. Tuhan, sesungguhnya saya tidak melakukan hal demikian. Bahkan perkataan-perkataan ini makin lama itu makin menyakitkan hati. Makin menuduh yang tidak-tidak. Ya, Tuhan, saya ingin berperkara. Saya ingin mengucapkan, menyampaikan bahwa Tuhan, saya tidak demikian yang dikatakan oleh orang lain terhadap saya. Saya ingin mendengar apa yang sesungguhnya menjadi firman-Mu. Saudaraku, terkadang saudaraku yang terkasih, Tuhan berdiam diri ya kepada kita. Tunggu waktu yang tepat sehingga dia boleh menyingkapkan, ya, dia boleh memberitahukan bahwa ini loh sesungguhnya. Nah, pada masa itu saudaraku yang terkasih, pada masa itu yang saya katakan pada waktu yang lalu, bahwa pada masa ketika kita mendengar situasi itu, maka saudaraku yang terkasih, jangan dengar apa kata orang itu. Yang penting bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan itu penting. Kita yang tahu bahwa ketika saya dan saudara hidup benar, hidup takut akan Allah, saleh dan menjauh kejahatan, dan ketika ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan kepada kita hal-hal yang tidak benar, yang ingin memojokkan, maka saudaraku jangan terpancing ya dengan kata-kata yang tersebut. Justru saudaraku yang terkasih, sebagaimana Raja Daud berkata bahwa banyak orang berkata tentang aku seperti ini dan seterusnya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, bahwa menguatkan hati, menguatkan kepercayaan bahwa dialah menjadi pembela kita. Ya, dia akan menjadi pertolongan kita. Sekalipun hari yang kita jalani sudah sekian waktu lamanya kita berjalan, menjalani, saudaraku, tapi sepertinya Tuhan belum turun tangan untuk menjawab, bukan berarti dia belum. Tetapi ada waktunya, ada masanya. Dan pada masa ini, saudaraku, Ayub belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan masih berdiam diri kepada dia. Ada waktu yang tepat. Nanti pada pasal-pasal berikutnya kita lihat berapa pasal, kita akan melihat bahwa sekalipun ini sudah sekian waktu lamanya dan teman-teman ini terus memojokkan dia. Tapi berikutnya juga kita lihat saudaraku, ketika Tuhan berdiam diri kepada Ayub, demikian juga ya dengan Allah masih berdiam diri terhadap ucapan yang salah, caci maki, hujatan Elifas, Bildad dan Sofar terhadap Ayub. Ya, Tuhan masih berdiam diri juga. Ya, bila tidak bertobat pada kesempatan yang diberi, maka atas teguran maka akan ada ajaran atau teguran Tuhan atas terhadap mereka. Lalu terkasih, pada waktu teman-teman Ayub ini melontarkan tuduhan saya, caci maki, hujatan, ya, memojokkan, mengatakan sesuatu, saudaraku yang terkasih, kita melihat juga Tuhan juga masih berdiam diri, masih memberikan kesempatan ya kepada mereka. Dan bila kesempatan yang diberi mereka tidak mencabut segala perkataan mereka, maka akan ada teguran ajaran Tuhan. Dan itu yang kita lihat juga pada pasal yang terakhir, ketika Tuhan mulai, yang pertama Tuhan menjawab Ayub. Habis itu kata firman Tuhan, Tuhan marah ya, terhadap siapa? Ayub, terhadap teman-teman Ayub. Oleh karena perkataan-perkataan yang tidak benar itu.
Nah, saudaraku, jadi artinya apa? Kita dalam posisi ini ketika ada tanggapan yang negatif, ada perkataan, saudara berdiam diri di hadapan Tuhan, sebagaimana Daud juga berkata, berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Ya, maka dia akan berperkara pada waktunya. Jangan dengar apa kata orang itu sangat penting. Dan saudaraku, tunggu Tuhan berperkara atas setiap kehidupan kita, atas setiap apa yang orang tuduhkan kepada kita. Tunggu juga bahwa Tuhan akan berperkara dengan mereka. Ya, Tuhan memberikan kesempatan juga pada mereka untuk juga boleh melihat, menilai secara objektif atas situasi. Kalau mereka terus, saudaraku yang terkasih, membiarkan diri mereka terus tinggal dalam perkataan-perkataan yang salah dan tidak mau berbalik dan bertobat, saudaraku yang terkasih, Tuhan akan berperkara dan ganti setiap kehidupan kita. Dan saudaraku, ada banyak contoh di dalam firman Tuhan ya yang menunjukkan demikian, saudaraku yang terkasih, dan itulah yang harus kita menjadi pegangan setiap kehidupan kita. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita nih, ketika kita sudah hidup benar, saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauh kejahatan. Lalu Tuhan izinkan kita mengalami dalam perjalanan ini, mengalami situasi yang tidak enak, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, mengalami penderitaan, ya, dalam posisi kita sebagai orang. Dan ketika itu ada tuduhan-tuduhan, ada perkataan-perkataan yang memojokkan, yang mencaci maki, ya, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang pribadi kita. Ya, bahwa kita justru melakukan sebaliknya, saudaraku yang terkasih, maka saudaraku jangan kita terpancing dengan perkataan tersebut. Ya, dan dalam masa situasi yang sukar sekalipun, saudaraku yang terkasih, jangan menjadi orang yang pahit hati dan mengeraskan hati. Ya, tetapi saudaraku yang terkasih, ada waktunya Tuhan turun tangan untuk menjawab kita, memberikan pemahaman-pemahaman yang sesuai firman Tuhan kepada setiap kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita alami. Dan juga bagi mereka yang terus tidak mencabut perkataannya ini, terus menuduhkan, saudaraku, ada waktu Tuhan juga untuk Tuhan menegur dan memberikan ajaran kepada setiap hidup mereka. Nah, saudaraku, bagian terakhir kita lihat, saudaraku, ini hal yang luar biasa juga dalam masa itu, saudaraku, tapi tetap jangan ada sebuah perkataan iman juga yang disampaikan oleh Ayub di Ayub pasal 23 ayat 10 sampai yang ke-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudaraku, di sini ada sebuah perkataan yang luar biasa dari seorang Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan tahu mengatur setiap jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Tuhan sedang memurnikan saya seperti emas yang dimurnikan dalam dapur peleburan api. Maka ketika emas itu dimurnikan dalam dapur peleburan api, maka akan kelihatan kemurniannya, akan lebih kelihatan kemurniannya karena dimurnikan. Demikian juga saya. Ya, pada saat ini ia menguji saya. Ia memberikan pencobaan ini kepada saya karena ia tahu jalan hidupku, ia tahu kekuatanku, kemampuanku untuk boleh menanggung semuanya. Dan ujian ini datang, ia tahu bahwa aku akan timbul seperti emas. Dari kata orang saja, makanya perkataannya, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat tentang engkau. Jadi aku akan timbul seperti emas. Ya, semakin kelihatan kemurniannya, bahwa semakin kelihatan bahwa sesungguhnya adalah benar-benar bahwa di hadapan orang-orang yang salah menilai tentang dia, ya, saudaraku yang terkasih, maka mereka akan salah menilai bahwa sesungguhnya Ayub ini adalah orang yang benar. Bahkan saudaraku, kalau kita lihat emas yang dimurnikan, saudaraku, akan mempertahankan, bahkan akan semakin kelihatan, ya, bahkan kepercayaan itu akan semakin kuat kepada Tuhan, sehingga dalam langkah perjalanan ke depan, bahkan setiap kehidupan kita ini, saudaraku, kita percaya juga bahwa dalam setiap langkah kita, ketika Tuhan menguji kita, ketika ada cobaan, ketika ada tantangan datang, saudaraku, akan terus memurnikan kita, saudaraku yang terkasih. Sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan semakin dikikis habis. Sehingga muncullah terus sesuatu yang kepercayaan semakin tinggi, iman yang semakin kuat, iman yang semakin teguh di dalam Tuhan. Itulah kata firman Tuhan bahwa tubuh lahiriah ini boleh makin merosot, tetapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Melalui apa? Melalui penderitaan ringan yang sekarang ini. Melalui setiap apa yang kita alami. Semakin memperkuat kita, semakin kelihatan kemurniannya. Dan itu saya katakan bahwa hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kebimbangan kita, keraguan kita, ketidakpercayaan kita, dan seterusnya, itu akan terus dikikis habis. Ya, akan terus semakin dikikis dan terus akan kelihatan
kemurniannya menjadi emas yang murni. Ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, ini sangat penting saudara. Kaki kita harus tetap mengikuti jejaknya, menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudaraku yang terkasih semua yang ada pada hari ini, kiranya oleh pertolongan Tuhan memampukan kita untuk terus menghadapi setiap bentuk tantangan apa saja yang Tuhan izinkan menimpa terjadi bagi kehidupan saya dan saudaraku. Ya, tetap kuatkan setiap langkah kita kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Saudaraku, kepercayaan kita akan menguatkan terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita yang kuat kepada Tuhan. Ya, dan saudaraku, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kuat terus akan dikikis habis, dikikis melalui setiap pemurnian, melalui setiap tantangan yang ada. Dan saya berdoa setiap kita yang ada pada hari ini, ketika saudara menjalani situasi apapun yang ada, jangan dengar kata apa orang tentang kita, pendapat, tapi dengar apa kata Tuhan atas setiap kehidupan kita. Tuhan akan berperkara. Kalau Tuhan belum membela kita, bukan berarti belum membela. Tuhan masih izinkan, dia masih berdiam diri atas kita, tetap kuatkan setiap ini. Dan orang-orang juga yang menuduhkan sesuatu yang tidak benar, saudaraku, Tuhan juga akan berperkara dengan setiap perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan fasik, perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi pembela setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini, oleh kekuatan pertolongan Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan dalam perjalanan kami, dalam setiap apa yang Tuhan izinkan kami lewati, hadapi, dalam setiap bentuk tantangan, pencobaan, pergumulan apapun yang ada Tuhan, kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya waktunya Tuhan akan turun tangan untuk membela kehidupan kami Tuhan. Dan dalam perjalanan ketika kami menjalani situasi kami yang ada, dan ada banyak ya Tuhan hal-hal yang negatif atau perkataan-perkataan yang tidak benar yang dilontarkan, yang diucapkan orang lain ya Tuhan terhadap kami ya Tuhan, untuk menyerang, bahkan juga ya Tuhan mungkin untuk menjatuhkan dan sebagainya Tuhan. Tapi kami percaya ada pembelaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Ketika Tuhan menguji kami, maka kami akan timbul seperti emas ya Tuhan. Kami akan terus semakin dimurnikan menjadi orang-orang yang berkualitas dalam Engkau itu. Kami bersyukur pada hari ini. Berkati terus seluruh umat-Mu dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan dalam menghadapi setiap apa yang harus dihadapi. Dalamnya Tuhan menghadapi setiap pergumulan, menanggung setiap beban ya Tuhan. Dan juga dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, percayakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada hari ini. Kami serahkan hari kami, waktu kami, sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas kami, apa yang kami lakukan, semua dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita semua pada hari ini dan Shalom.